Balik lagi dengan Cat di sini. Jadi kali ini Cat bakalan balik buat another video. Permisi, masih cecek ya. Nanti Cat bakalan ganti karena banyak yang histeris. Kali ini unboxing sama first impression dari brand yang Cat temuin baru dari Shopee nih. Dan menurut Cat itu cukup menarik banget, soalnya unik-unik semua. Terus packagingnya debam banget ya kelihatannya, kayak different daripada yang lainnya gitu. Dan konsepnya keseluruhan cukup oke. Jadi kita langsung aja, dusnya ini udah ada di samping sini, terus kayak sabi lebam gitu, soalnya kayak tarik satu tangan. Jadi ya, kalau misalnya untuk unboxing yang pertamanya, kalau misalnya kalian penasaran kok Cat nggak bikin yang unboxing yang bener-bener unboxing gitu kan. Cat soalnya selalu bikin unboxing sama ASMR itu ada di TikTok, jadi kalian bisa cek aja langsung di TikToknya Cat atau di Instagramnya Cat. Kita langsung aja untuk video review sama unboxing one by one-nya ya apanya. Ntar Cat ganti jepit dulu. Ambil acak aja. Tapi kemungkinan besar Cat udah agak-agak hafal, soalnya kan udah habis unboxing yang kayak firstnya gitu, jadi tahu yang Cat ambil itu apa. Jadi bukan yang bener-bener kayak pertama gitu juga sih. Ini jepitnya udah sama gak sih kanan kiri? Kok Cat ngerasa di kaca bener udah, tapi di bagian kamera, nah ini udah selesai. Yang pertama Cat beli di Shopee itu, nanti nama tokonya Cat bakalan taruh di bawah semua, jadi kalian bisa langsung cek di description aja. Ini yang pertama tuh tulisannya Whole Life Dream Rukyang. Tulisannya kayak Mandarin gitu guys. Dressing mirror. Jadi ada gambar dusnya, ini ada gambar unicornnya. Cat pilih ini sebenarnya karena Cat pingin punya mirror yang kalau misalnya Cat bawa sendiri gitu. Terus Cat lihat kok cukup bagus. Warnanya white, all clean. Jadi Cat akhirnya pilih. Terus ternyata turn out memang sebagus itu, dari kotaknya aja udah proper banget ya. Di dalamnya juga ada pengamannya lagi, baru kalian dapat mirrornya kalian. Jadi mirrornya itu warnanya white gini. Terus bagian belakangnya ada ukiran-ukirannya. Menurutnya cukup bagus sih. Soalnya dia tipenya plastik yang cukup ringan, tapi kita bisa hold yang bagus, kayak proper gitu. Jadi kayak cukup impress sama kualitasnya. Terus semuanya tuh rapi. Kan kalau misalnya kayak gini, itu ada yang tipe yang lebih murah, cheapest gitu. Itu kayak ukirannya itu nggak sehalus ini. Dan jadi menurut Cat ini cukup impress dan worth every price sih yang Cat bayar untuk kacanya ini. Next, Cat juga pilih. Nah, ini lebih ke satu brand ini, cuman ada dua produk yang brandnya tuh lain. Yang satu yang mirrornya tadi, itu tadi tulisannya merek Whole Life itu. Terus yang lain itu kebanyakan dari one brand, McND. Jadi Cat sebenarnya so random sih nemuin merek McND ini, cuman kok packagingnya itu lucu-lucu semua. Q Soft Chocolate Cake Makeup Powder Puff. Jadi lucu banget ya model gambarnya kayak gini. Kalau misalnya di Shopee-nya itu langsung gambar sponsnya gitu. Terus ini ada tulisannya dapat 6. Terus bagian dalamnya ada packagingnya lagi kayak gini. Itu cuman buat nahan supaya tetap kayak model lingkaran sih, nggak ada baunya. Dapat 6 powder puff kayak gini. Ntar Cat bakalan coba satu dan Cat bakalan basahin juga buat pakai foundation sama concealernya pakai powder puff dari McND juga, karena ini kan kayak semi one brand tutorial dari McND. Tapi seunyu ini guys, gila sih, parah, ini lucu banget, enggak kah? Kayak Cat ngelihatnya tuh lucu, kayak cake gitu. Terus kayak modelnya kue lupis. Ya, ini produk kedua yang Cat beli. Next, kita bakalan ambil lagi. Yang satu ini yang Cat bilang bukan brand McND. Jadi ini Cat nemu nama mereknya tuh Hojo. Terus dia tulisannya tuh eyeshadow-nya cukup kecil ya. Kayak ini tuh dapat 4 warna harusnya. Ini Cat pilih yang warna warm gold coffee. Glitternya tuh luar biasa. Kalau dari fotonya sih cukup promising ya, jadi cukup menjanjikan. Ngikutin lama pasti tahu Cat itu pecinta glitter. Secantik ini guys. Jadi packaging dalamnya itu kecil sih. Ini ukuran yang bener-bener proper size lah ya untuk 4 pen eyeshadow. Terus bagian depannya, tutupannya ini kayak ada bentukannya, jadi nggak rata, model kayak berlian gitu. Bagian belakangnya ada kodenya sama namanya Black Star Diamond 4 Color Eyeshadow Palette.
Silky Satin Like Smooth Touch 3-dimensional color rendering. Jadi ini harusnya ada yang two tones color gitu. Nah sekarang kita coba aja buka dan Kat mau coba lihat untuk swatchnya. Gila sih, separah ini ya bagusnya. Kelihatan nggak? Glitternya itu kayak hits the light, dan lightnya Kat kali ini tuh cuman pakai, jujurnya cuman pakai satu, cuman dari Vanity. Jadi nggak sampai ya kelihatan banget. Mau aja nggak ngeganggu untuk tutorialnya. Nah sekarang Kat bakalan swatchin satu-satu ya. Yang satu, yes, ini two tone ya, kelihatan kan? Terus ini, oh yang kedua, yang warna yang sebelah sini, ini nggak two tone sih. Ini kayak ada silvernya tapi ada bronze-nya gitu. Dan ini lebih smooth daripada yang two tone pertama ini. Jadi lebih creamy parah kayak basah gitu. Terus Kat bakalan swatchin yang ini. Yang ini agak kering, hampir mirip teksturnya sama yang ini. Yang ini warnanya standar ya. Terus yang terakhir ini kelihatannya juga two tone juga. Yes, two tone juga. Ada red, ada goldnya. Udah swatchin empat-empatnya. Gila guys, cantik ini dan seintens ini warnanya. Parah nggak? Ini ngalah-ngalahin high end sih. Kalau misalnya kalian pecinta glitter, ini glitter yang tipe Asian banget, bukan yang tipe bule. Jadi bagus banget ini. Oke, Kat baru benerin untuk lightingnya biar kalian lebih jelas juga. Ini Kat hapus dulu di tangan. Next, ini MAC and D. Kat ambil yang packagingnya lucu banget ya. Ternyata sebesar ini kan nggak nyangka sih. Soalnya ini tuh small gold tube silky CC silky. Kenapa silky-nya ada 2 kali guys? Concealer. Jadi karena ini concealer kan nggak ekspektasi dia bakalan sebesar ini. Terus tulisannya itu small gold. Jadi Kat nyangkanya tuh mungkin segini, tapi ternyata sebesar ini. Terus dalamnya ada penahannya. Dan kalian bakalan dapetin tube-nya kayak gini. Wow. Unik ya. Terus kalian tipenya itu, ini berat loh guys. Gak nyangkanya ini berat, terus ini bisa ditekan ternyata. Mungkin kalau misalnya kalian mau ngambil produknya agak banyak, tinggal ditekan gitu ya. Jadi ini modelnya bisa di push. Terus tutupannya ini kalian tinggal putar dan kalian bisa dapetin produknya modelnya kayak tube kayak gini. Oh iya, kalian kalau misalnya push, kalian bisa ngeluarin produknya lebih gampang juga kan daripada kalau misalnya model botol dan nggak ada pumpnya sama sekali. Nah ini yang warnanya 01, cukup thick waktu kalian keluarin dan warnanya cukup white banget. Sekarang kita bakalan coba lihat konsistensinya. Gak terlalu sampai gimana ya, malah menurut Kat ini cukup glowing banget. Antara ini concealer atau ini highlight. Adalah produk yang bikin Kat itu pengen nyoba untuk produk MAC and D ini. Itu karena ini guys, karena packagingnya tuh ngingetin Kat sama Guerlain, bacanya kalau misalnya versi Jawa ya. Jadi bacanya Guerlain. Nah ini MAC and D yang foundation sebagus ini. Waktu di fotonya Shopee sih nggak ada kotaknya ya, langsung botolnya itu kelihatannya kayak sekilas mirip Guerlain itu. Nah ini Luxury Gold Yeast Extract. Yeast itu harusnya sarang burung bukan sih? Yeast Extract Beautiful Skin Foundation. Ini Kat pilih yang warna 02. Kalau dari stikernya ini Kat takutnya itu agak lebih ke pink tone, tapi kita lihat aja. Jadi di sini pun ditulisin jelas kayak ini gold banget ya, dan packagingnya itu bordirannya untuk hot printnya semua itu bagus parah, kayak mereka tuh flawless banget. Nggak kelihatan kalau ini barang yang packaging barang yang dengan harga segitu. Jadi Kat bener-bener impressed banget untuk packagingnya, detailnya dan kawan-kawan. Bakalan coba buka dari sini ya. Terus ada kotak kayak gini dan ini packagingnya guys. Udah siap belum? Ini cantik pakai parah. Jadi packagingnya kayak gini. Cakep parah kan, sebagus itu, gila sih. Ini yang bikin Kat mau beli dan nyobain produk MAC and D ini sebenarnya apa sih. Jadi tutupnya all gold kayak gini dan terlihat mahal. Ini berat banget ya, kalau misalnya kalian mau tahu beratnya. Terus dalamnya juga ada pumpnya kayak gini. Kalau lihat dari sini nggak terlalu pink, jadi moga-moga aja cocok. Botolnya ini bakal lebih bagus dari Guerlain, soalnya ini itu ada kayak pegangannya gitu, cantik parah. Dan di bagian belakang juga ada kayak cuman tagnya sedikit.
Warnanya mirip-mirip sama si concealer sih kalau misalnya kayak gini. Tapi moga-moga aja cocok. Ya, nggak pink. Moga-moga cocok ya, dan moga-moga nggak keputihan. Ini ada produk kedua yang Kat putusin. Ya udah deh, tak ambil ya. Ayo direview buat orang-orang sekalian pengen tahu sebagus apa sih MAC ini. Apakah brand ini tuh termasuk yang bagus atau memang orang-orang banyak yang nggak tahu. Soalnya kan kalian tahu sendiri kalau misalnya dari China sekarang udah banyak banget yang pasti tahu Pink Flash, terus ada Focallure, ada O2O, itu semuanya all China dan semuanya itu bener-bener kualitasnya bagus dan diakui. Sampai di Indonesia pun mereka ada developernya sendiri langsung ke sini. Berarti kan China brand ini mulai dilirik sama Indonesia juga kan. Apalagi kita tahu sendiri kalau misalnya dari China itu harganya benar-benar bisa di-push sampai murah banget. Nah, yang ini itu Sugar Stain Girl 5 Makeup Brush Box. Jadi ini dapat 5 untuk brushnya. Packagingnya sih so-so ya, tapi kalau misalnya kalian lihat warnanya tuh pastelnya cakep banget. Terus kan bakalan coba buka. Ini ada bulunya itu tipe warnanya warna apa ya, pink nude, tapi ada hint of mauve-nya. Dan handle-nya sebagus ini. Ini tuh cantik banget. Ininya warnanya rose gold tapi matte. Terus brushnya ini warnanya pinkish mauve gitu kan. Terus di bagian bawah ini dibilang matte juga enggak matte, dibilang glossy banget juga enggak, jadi kelihatan mahal banget. Terus ada logonya warnanya putih biasa sih. Ininya ada yang miring untuk bagian ujungnya. Dan ini Kat dapat kemungkinan besar ini bisa untuk foundation, tapi Kat nggak tahu bakalan Kat pakai untuk foundation or concealer atau Kat pakai puffnya. Jadi nanti kita lihat aja. Soalnya cukup sayang juga. Kelihatannya sih Kat bakalan pakai si puff. Satu bisa untuk powder, bisa untuk blush on. Jadi bisa macem-macem kalian pakai. Blush on juga bisa. Jujur aja kan nggak ada dapat blush on sama powdernya justru. Nanti kan bakalan pakai powder blushnya dari lain. Karena entah kenapa waktu itu powdernya itu nggak bisa dibeli. Nah itu kan nggak tahu, nggak paham. Waktu ke check out itu ditulisnya nggak bisa di check out dan dikirim ke Indonesia gitu. Jadi ya udah deh, terpaksa kayak nge-leave itu terus kayak beli yang lainnya. Terus yang terakhir ini yang kalian bisa untuk blush atau kalian juga bisa pakai untuk contour. Tahu biasanya brushnya bagus atau enggak itu biasanya dari eye brushnya. Soalnya biasanya asal atau enggak dari bentukannya. Ini ternyata cukup proporsional ya dengan packaging bagian bawahnya sama persis untuk bodinya. Terus yang sebelah sini biasanya kalian bisa pakai untuk cream atau untuk concealer. Kalian juga bisa pakai ini apa namanya untuk bersihin bagian alis. Atau bagian yang sebelah sini itu kalian juga bisa untuk blend untuk awalnya. Jadi kan bakalan coba pakai lagi juga untuk brushnya ini, dan menurut Kat ini proporsional banget dan masuk untuk kualitas. Ini termasuk kualitas yang bagus banget. Gak sabar buat nyobain brushnya. Sekarang kita lanjut lagi. Kurang 2 produk yang bikin Kat semakin semangat. Oke, yang ini agak beda packagingnya, sama dengan brand MAC. Cuma yang ini itu Flower Dew Nourish Lips Concentric. Namanya why so freaking long. Nggak tahu guys. Long lock lipstick. Jadi packagingnya itu kayak mermaid gitu. Atau entahlah, warnanya hijau cantik. Terus sekarang kita bakal coba buka. Tada. Duh, apa ini? Oh, dibedain guys. Jadi ini tuh ada gantungannya. Kalian ada gantungannya juga rose gitu. Terus ini lipstiknya, kenapa kok warnanya hijau? Karena nyocokin packaging dalamnya juga hijau. Gimana? Nggak pingin? Stiker gitu. Terus ini bisa kalian bawa gini kali ya. Terus bagian sebelah sini yang tadi ada gantungannya itu kan bakalan cobain tempelin. Ini. Terus kan gantungin. Oh my god. Cantik parah kan? Jadi kalian bisa kalau misalnya mau bawa kayak ya udah langsung gini aja. Cuman kayak so proud gitu loh kalau misalnya buat pesta kalian keluarin kayak, oh packaging apa itu, lipstick apa itu, permisi, bukan high end, ini bahkan affordable banget ya. Terus lipsticknya kalian kalau mau ngeluarin, kalian tekan bagian atas. Wow, impressive. Terus kalian tinggal tarik. Nah ini pun kan nggak tahu bakalan tega pakai atau enggak, soalnya sebagus itu. Kayak teksturnya itu sedetail itu.
Ini Cat udah tunjukin di bagian TikToknya Cat. Dan gambarnya ini menurut Cat ini gambar Taurus ya kalau nggak salah. Wow. Jadi Cat pilih memang sengaja yang merah ke orange gitu. Karena Cat nggak punya warna ini. Kebanyakan kan kalau misalnya warna merah gitu, merah banget kan. Jadi Cat cobain yang ini. Nanti kita bakalan coba untuk pull up looks-nya semuanya. The last itu adalah MAC Star Bright Diamond Eyeshadow. Udah sama ya kayak yang tadi ya, ada penyamannya gitu. Oh my god guys, sekarang Cat tahu kenapa kok Cat beli. Cantik ini guys. Oke. Oh my god, so sad. Jadi sebelah sini ada pecahnya gitu, kelihatan nggak? Ada pesetnya kelihatannya, tapi masih aman sih, cuman ya serem-serem gimana. Dan sebelah sini sama banget sama lipstiknya, ada gantungannya gitu, ada logonya juga MK. Terus bukan Michael Kors ya. Terus ada bunganya, dan bagian rantainya ini warnanya putih, cantik parah. Terus warnanya ininya ada glitter-glitternya gitu. Bagian belakangnya cuma ada kodenya aja. Sekarang kita coba buka. Oh my god, cantik parah sih ini. Keterlaluan, cantik banget guys. Jadi bentuknya tuh ada yang bentuk bunga, ada yang lingkaran gitu kan. Terus kalian lihat nggak sebelah sini ini bener-bener kayak glitter parah. Nah, Cat penasaran cuman yang warna ini sih. Jadi Cat bakalan coba tempel ya. Oh, oh. Oh, modelnya kayak krim guys. Kelihatan nggak? Ada bintang-bintangnya. Nggak sabar mau pull out makeupnya Cat bakalan kayak gimana. Ini Cat bakalan pakein buat glitter, entah di bawah mata ataupun dimanapun, karena bentuknya itu bintang sama hati. So, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Cat bakalan pakai untuk skincare-nya seperti biasa. Cat bakalan pakai ini aja, soalnya mau ringan. Terus Cat mau tahu hasilnya yang foundation sama yang concealernya kayak gimana. Ini Cat pakai yang Innisfree Green Tea Sheet Serum. Sekarang Cat bakalan ke WC dulu buat basahin si sponsnya. Setelah dibasahin, lumayan jadi agak besar ya. Perbandingannya sih Cat bakalan cobain perbandingan. Ini tangannya masih agak basah. Perbandingannya ini yang belum basah sama ini yang sudah basah. Jadi Cat bakalan langsung pakai si foundationnya dulu karena pengen tahu. Cat bakalan pakai foundation Luxury Gold Flawless. Moga-moga se-flawless packagingnya mereka. Harusnya sih masih bisa diblend ya. Ini bener-bener glowing sih yang pasti Cat lihat. Tapi untuk misalnya first layer, dia keputihan sih warnanya. Memang Cat tambah putih tapi nggak seputih ini guys. First layer glowingnya dapat ya menurut Cat. Dia nggak sampai yang bener-bener matte. Nggak tahu nanti kalau misalnya udah ngeset semuanya. Terus warnanya cukup bener-bener beda. Jadi Cat bakalan gerakin sedikit sampai ke bawah leher sama di bagian telinga biar nggak beda-beda amat. Karena nanti bakalan tambahin sama concealernya. Cuman untuk first layer ini noda-nodanya Cat masih kelihatan. Tapi Cat belum nambahin dulu sama second layer. Soalnya nanti kan juga ngecek sama concealernya. Sekarang Cat bakalan pakai untuk sebelah kiri. Ini kalau misalnya Cat lihat ya, sifatnya itu tipe-tipe tik yang tipe Chinese TikTok gitu loh. Yang warnanya putih banget. Nah, temanya kayak gitu. Kalau lihatannya Cat bakalan jadi kayak gitu, apalagi lipstiknya merah-merah gitu kan. Nah, sekarang Cat bakalan kasih untuk beberapa tempat yang Cat menurut Cat membutuhkan. Untuk second layer, ini sebelah sini kalian lihat sendiri lightness-nya hilang ya, tapi masih teksturnya itu nggak kelihatan bener-bener mulus banget gitu. Dan Cat juga nggak bisa ngecek untuk powdernya mereka. Jadi ini Cat cuma nambahin sedikit aja di bagian yang membutuhkan. Dan karena ini pakai spons, yang Cat lihat sih produknya itu nyerap banyak banget ke bagian dalam sponsnya.
Cuman so far nggak sampai yang mengganggu, jadi ya masih oke lah. Cuman nyucinya mungkin nanti bener-bener kayak butuh effort gitu. Kita bakal lanjut untuk concealernya. Concealernya kan cukup unik ya. Jadi modelnya kan di tube gitu. Kat bakalan apply untuk under eyes-nya Kat. Saya masih ada sedikit kegelapan gitu. Terus bagian sebelah spot-spotnya juga Kat kasih sedikit. Meskipun Kat nggak tahu bakal ngefek atau enggak, karena ini sifatnya itu putih banget dan nggak ada orange tone ataupun pink tone-nya. Biasanya kalau concealer tuh lebih bagus, lebih ke pinkish gitu supaya bisa ngilangin. Ternyata enak guys, bisa buat titik-titik gitu. Di ini untuk bagian sebelah sini bakalan blend pakai spons. Itu concealernya teksturnya mirip-mirip sama foundation, dan menurut Kat untuk tingkat menutupi bekasnya nggak sampai yang bener-bener jeder kelihatan kalau misalnya itu adalah fungsi concealer juga. Jadi kalau misalnya kalian ambil concealer atau foundation, menurut Kat harusnya aman ambil salah satu aja udah oke sih, daripada kalian harus ambil keduanya. Bekasnya masih kelihatan sedikit. Kat bakalan tutupin sama powder sekarang, pasang alis, terus nanti Kat bakalan balik untuk another reviewnya. Agak merah guys, soalnya tadi coba pakai softline, terus abis gitu ternyata udah lama banget gak pakai softline kan. Kerasa nggak nyaman, mungkin matanya kan juga lagi dry, jadi suaranya agak bindeng, terus matanya agak merah-merah. Nanti bakalan pulih sendiri lah ya daripada kelamaan reviewnya. Yang Kat lihat ini foundationnya itu cukup tebel ya tipenya, jadi memang bener sesuai dugaan Kat. Kalau misalnya ini tuh nggak bisa kayak looks like skin gitu, nggak bisa sih. Jadi dia nggak sampai yang high end quality banget sih. Menurut Kat ini cukup kayak medium low gitu, nggak sampai sih bagus-bagus banget untuk foundationnya atau base-nya. Untuk powdernya soalnya Kat udah pakai BLP tadi, dan biasanya BLP itu bisa Kat bilang kebanyakan bisa mempermulus atau bikin lebih indah lah ya. Tapi untuk blush on, highlighter semuanya bisa di atasnya foundation tanpa geser. Jadi menurut Kat cukup oke, dan ini nggak lengket sama sekali juga, tapi transfer. So far sih cukup oke. Dia bisa brightening juga. Tapi menurut Kat kurang suka sama teksturnya aja sih. Dan area hidung Kat kurang suka karena teksturnya Kat, pori-porinya semuanya udah kelihatan, smellannya juga agak kelihatan. Jadi kalau misalnya Kat kasih nilai si foundation ini sama concealernya, menurut Kat bisa kasih 3,5 dan 5 poin. Kat kasih nilai lebih untuk packagingnya, jujur aja, karena bagus banget. Tapi untuk teksturnya nggak yang kayak bagus-bagus gimana. Untuk foundationnya ini Kat mungkin agak terlalu high expectation ya. Tapi untuk brushnya itu sama sekali nggak high expectation, jadinya surprise banget. Ini halus lembut banget, pakainya enak banget semuanya. Kalau misalnya Kat tadi kayak kontur bagian hidung juga pakai yang kecil, Kat bagian kontur bagian luar juga pakai yang tipe yang angle brush kayak gitu, tuh enak semua. Jadi Kat impress banget sama brushnya, bagus, kualitasnya oke, dan beratnya tuh tipe yang kayak brush mahal gitu. Jadi Kat suka banget. Sekarang kita bakal jump off ke eyeshadownya. Eyeshadownya Kat bakalan pakai yang mana tadi? Cuma menurut Kat cukup oke. Dia agak sedikit terkesan rapuh sih. Kalau jatuh kelihatannya bakalan babak belur gitu ya. Cuma so far cukup oke. Misalnya kalian mau bawa traveling itu cantik banget. Apalagi kalau misalnya untuk pesta, terus tas up gitu kan, kayak ini bener-bener kayak mencuri perhatian banget. Kat bakalan apply yang warna orange ini. Kat mixin sedikit sama warna brownnya. Terus habis itu kan bakalan apply di. Nah, Kat ini maunya kayak agak sedikit tipe yang cute gitu. Jadi mungkin matanya agak Kat gerak agak besar.
eksperimen gitu. Terus Kat ambil blending brush buat ngeblend lagi biar nggak ada harsh line. Itu Kat bakalan ambil yang warna merah ini, itu pakai brush yang lebih kecil dan fokusin di bagian outer sama di bagian bawah, biar buat kasih kesan matanya kayak sayu gitu. Sayu sama bengkak habis nangis, meskipun beneran habis nangis. Di sebelah situ. Kat nggak mau terlalu intens soalnya sudah ada merah kan. Kat bakalan ambil yang bronze ini sedikit aja. Terus Kat bakalan pakai brush yang pertama ini. Nah itu buat apply di bagian senternya. Jadi biar kelihatan seimbang, kayak ada dimensinya gitu. Buat Kat taruh di inner corner. Nggak tahu itu warna apa, jadi Kat penasaran aja. Warnanya sih kelihatannya warna putih aja gitu. Bagian bawah Kat bakalan mixin antara yang orange kuning ini sama 3 warna ini. Buat di bagian bawah. Bagian depan. Kat bakalan ambil yang hijau soalnya buat topin di bagian tengah. Kayaknya bakalan cantik kalau misalnya Kat tambahin yang bener-bener intens gitu ya. Terus Kat cuma tapin aja. Sekarang yang bagian paling asiknya, bagian glitter. Ini Kat harusnya sih harus pakai tangan ya. Tapi moga-moga aja berhasil. Jadi Kat bakalan apply. Dia tuh kayak creamy gitu loh guys. Jadi terus nempel-nempel, Kat bakalan apply di bagian bawah. So pretty. Nah terus habis gitu Kat bakalan apply dikit di bagian pipinya Kat. Fix kalau misalnya ke pesta, ini kalian bisa bener-bener buat, oh gila sih, ini tercantik. Dari satu palet ini yang paling worth it itu yang bagian creamy-nya ini, karena bener-bener cantik banget. Kalian kalau misalnya penasaran yang di Korean look itu, kalau misalnya bisa kayak gemerlap glitternya itu, nah itu tipenya kayak gini, terus kalian tempelin gitu di bagian bawah, itu cantik banget. Caranya kan pakai BLP. Ini kayak videonya, tapi nanti kan bakalan potong sih. Cuman jujur aja dari tadi gitu Kat udah hampir ngobrol ngoceh di sini 1,5 jam guys. Udah kayak ngelang banget. Yang the last lipstiknya. Oke guys, udah segitu. Jadi mau aja kalian suka. So far sih nilainya dari produk-produknya bagus banget ya. Kecuali foundation sama concealernya menurut Kat terlalu sampai bagus banget. Nggak sampai yang nilainya poin plus-plus banget. Soalnya menurut Kat ya yang plus packagingnya aja sih. Cantik memang packagingnya. Untuk sponsnya cukup oke, tapi ya so-so. Kurang lebih nilainya juga 3,5 dari 5 poin. Eyeshadownya jujur aja dapat nilai plus banget gara-gara glitternya ini. Ini cantik banget sih. Ada bentuk hati, ada bentuk bintang, ada yang titik-titik. Nah itu jadinya punya nilai plus dari Kat. Ini bisa dapat 4,5 dari 5 poin. Tapi warna lainnya nggak terlalu. Untuk lipstiknya kan nggak ada komplain untuk lipstiknya. Jadi cukup oke. Dan packagingnya juga cantik banget. Warnanya juga oke banget yang Kat pilih ini. Cantik ya, tipe orange red gitu, yang bikin kulit kita tuh semakin seger. Cocok banget sama eyeshadow yang Kat pilih. Untuk brushnya Kat bisa kasih 4,5 dari 5 poin karena brushnya cukup oke. Memang sih dapatnya cukup sedikit. Memang sih dapatnya itu dikit, soalnya cuma dapat 5 produk brush. Yang menurut Kat eyeshadow brushnya nggak terlalu kepakai juga, lebih kepakai yang untuk face brush. Kalau misalnya kalian benci packaging kayak Kat, itu wajib punya sih, karena itu bagus banget untuk packagingnya rose gold pinky gitu, apalagi yang pecinta pink ya kan. Nah yang ini Kat bakalan kasih 5 dari 5 poin karena ini bagus banget dan menurut Kat ini worth it buat kalian coba dan kalian beli. Hojo, jadi yang bukan brandnya MAC Andy malahan. Ini yang Hojo Bright Star Diamond 4 Color Eyeshadow Palette. Kalau misalnya kalian suka yang warnanya dual chrome kayak Kat, kalian wajib ambil yang nomor 01 ya kalau nggak salah ini. Cuman topin buat di tengah aja udah langsung kayak looknya tuh beda banget secara keseluruhan. Ya,
Gitu aja dari Cat, moga aja kalian suka. Kalau misalnya kalian suka atau tertarik sama produk-produk yang Cat pakai, semuanya Cat linkin di bawah, karena Cat bakalan ada tulisin semuanya, biar kalian nggak tanya-tanya lagi produknya apa aja, ada di description, jadi jangan lupa dibaca. Segitu aja dari Cat, moga aja kalian suka, dan sebiasa Cat pamit dulu. Love you and bye-bye. Pew.